Kalian tahu apa yang dilakukan oleh ayahku? Beliau kembali memingitku. Kali ini dia mengurungku lebih ketat dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Beliau mengikat kakiku, dan aku pun mulai dipasung. Ayahku melakukan itu agar aku tidak bisa keluar dan tidak bisa mencari agama lain. Aku dikurung seperti tawanan di rumahku sendiri. Setelah beberapa hari di dalam pasungan, akhirnya aku diberi kesempatan untuk keluar rumah. Mungkin ayah mulai merasa kasihan kepadaku. Aku pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menemui orang-orang Nasrani yang pernah kutemui sebelumnya. Aku berkata kepada mereka, "Kalau kalian mendengar ada kafilah yang mau berangkat ke Syam, tolong beritahu aku. Aku ingin pergi ke sana." Tidak lama setelah itu mereka datang membawa kabar gembira. "Salman, ada satu kafilah yang akan berangkat ke Syam." Hatiku bergetar, ini kesempatan yang sudah lama aku tunggu. Aku pun menyusun rencana, mencari cara agar bisa melarikan diri dari rumah. Hingga akhirnya, di suatu malam yang sunyi, aku berhasil keluar dari rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu aku pergi meninggalkan rumahku dan bergabung dengan kafilah itu untuk memulai perjalanan menuju negeri Syam. Saat aku tiba di negeri Syam, aku mulai bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Siapa orang terbaik di dalam agama Nasrani ini? Siapa yang paling paham dan diikuti oleh banyak orang? Mereka pun menjawab, ada seorang uskup, dia menjaga gereja di sini. Dialah orang yang paling dihormati di dalam agama ini. Maka aku pun langsung pergi ke gereja tersebut untuk menemui uskup itu. Setelah bertemu dengan uskup tadi, aku pun berkata kepadanya, "Wahai uskup, aku ingin masuk ke dalam agama ini. Aku ingin belajar darimu, ingin memahami agama ini dengan benar. Biarkan aku tinggal bersamamu, sholat bersamamu, dan membantumu dalam segala urusan gereja." Sang uskup menatapku, lalu dia berkata, "Silahkan, masuklah ke dalam agama ini dan tinggallah bersamaku." Akhirnya aku pun tinggal di gereja itu. Aku membantu segala kebutuhannya, menjalani hari-hari di sampingnya, dan mulai belajar tentang agama yang selama ini aku cari. Namun setelah beberapa hari tinggal bersamanya, aku mulai melihat sesuatu yang tidak beres. Uskup ini, yang katanya orang paling baik di dalam agama Nasrani, ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Awalnya aku masih mencoba memahami, tapi semakin lama aku tinggal di gereja itu, semakin jelas terlihat olehku keburukan perangainya. Apa yang kulihat, uskup ini selalu meminta sedekah dari para pengikutnya. Setiap hari dia berbicara tentang keutamaan bersedekah, meyakinkan masyarakat bahwa pahala dari sedekah sangatlah besar. Dia juga berkata, sedekah ini akan diberikan kepada fakir miskin, maka orang-orang pun percaya kepadanya. Mereka menyerahkan harta mereka dengan penuh keyakinan, berharap harta itu akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, harta itu tidak pernah dibagikan kepada fakir miskin. Semua harta itu dia simpan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya 1 atau 2 keping emas, melainkan ia mengumpulkan harta itu di dalam 7 guci yang besar. Masing-masing dari guci itu dipenuhi dengan emas. Semua itu hasil dari sedekah orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mengambil harta mereka dengan zalim dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Ketika aku menyadari hal ini, kebencianku padanya semakin besar. Aku benar-benar muak dengan kelakuannya. Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran, tetapi malah menemukan seorang pemuka agama yang tamak dan penuh kepalsuan. Namun gak lama setelah itu, uskup tersebut meninggal dunia. Para pengikutnya mulai berkumpul untuk mengurusi jenazahnya, memandikan, mengafani, dan bersiap untuk menguburkannya dengan penuh penghormatan.